Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri, NPM 2012101173, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan yaitu Pavlov dan conditioning klasik, B.F. Skinner dan conditioning operant, dan Albert Bandura dan teori belajar sosial. Pavlov dan conditioning klasik, salah satu teori belajar yang menghubungkan antara stimulus dan respon adalah teori conditioning yang dikenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov 1849-1936, yaitu seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. 1. Teori conditioning. Bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning, karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. 2. Teori belajar Ivan Pavlov. Teori belajar Ivan Pavlov yaitu diantaranya A. Refleks yang dikondisikan, pengkondisian tingkat tinggi, generalisasi, diskriminasi, dan penyelapan eksperimental. Secara garis besar, teori belajar menurut Ivan Pavlov adalah law of responder conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dianut. Jika dua macam stimulus dihadirkan salah satu simultan yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 3. Iradiasi dan konsentrasi. Pavlov menggunakan istilah analyser untuk mendeskripsikan jalur dari satu reseptor indrawi ke area otak tertentu. Salah satu analyser terdiri dari reseptor. 4. Teori klasikal conditioning dalam pendidikan. Prinsip belajar menurut teori klasik ini adalah sebagai berikut. Belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Proses belajar terjadi jika ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan respon. Kelebihan dan kelemahan klasikal conditioning, yaitu diantara kelebihannya cocok diterapkan untuk pembelajaran yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan, mempermudah pendidik dalam mengontrol pembelajaran. Kelemahan, teori ini memiliki kelemahan, yaitu diantaranya menonjolkan peranan latihan atau kebiasaan, padahal individu tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar yang menyebabkan individu cenderung pasif karena akan tergantung pada stimulus yang diberikan. Teori conditioning memang tepat kalau kita hubungkan dengan kehidupan binatang. Dalam teori ini proses belajar manusia. B. B.F. Skinner dan conditioning operant. Kajian mengenai operant conditioning dapat membantu pemahaman tentang kaitannya antara perilaku dan konsekuensi dari perilaku. Skinner kemudian memulai kajiannya tersebut melalui serangkaian eksperimen yang dilakukan sebelum mengenalkan teori operant conditioning. Setelah melakukan serangkaian eksperimen, Skinner kemudian mengenalkan teori operant conditioning, yaitu teori opening conditioning adalah salah satu teori belajar yang dirumuskan oleh Skinner sebagai pengembangan dari teori belajar sebelumnya, yaitu teori klasik. A. Asumsi. Asumsi dalam teori operant conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner adalah perilaku manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan seperangkat aturan hukum. Perilaku seharusnya dapat dipelajari pada tataran yang lebih sederhana, yaitu pada tahap yang paling mendasar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang ada sebagai hasil dari penelitian terhadap hewan seharusnya diterapkan pada manusia. B. Konsep. Terdapat dua konsep dasar yang paling utama dalam teori operant conditioning, yaitu reinforcement atau peneguhan dan punishment atau hukuman.
Satu, reinforcement atau peneguhan, yaitu stimuli yang meningkat atau menguatkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Terdapat dua bentuk, yaitu positif dan negatif. Dua, punishment atau hukuman, yaitu stimuli yang menurunkan atau melemahkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Punishment ini memiliki dua bentuk, yaitu punishment positif dan punishment negatif. 3. Extinction atau kepunahan, yaitu terjadi ketika perilaku yang diperkuat sebelumnya tidak lagi diperkuat dengan peneguhan positif maupun negatif. Konsep teori ini memiliki kesamaan dengan teori klasik. Contohnya dalam eksperimen yang dilakukan Skinner, tikus mungkin akan berhenti menekan tombol jika layanan makanan berhenti. 4. Spontaneous resolve atau pemulihan spontan, yaitu terjadi ketika perilaku yang telah hilang kembali muncul tanpa adanya peneguhan. Hal ini sifatnya muncul tiba-tiba karena stimulus yang dihasilkan hanya muncul saat respon aktif secara mendadak. 5. Generalization atau generalisasi, yaitu terjadi ketika seorang individu belajar untuk membuat tanggapan tertentu terhadap stimulus tertentu dan kemudian membuat tanggapan yang serupa, namun dalam situasi yang berbeda. 6. Shaping atau membentuk perilaku, yaitu metode pengkondisian yang banyak digunakan dalam pelatihan hewan dan mengajarkan bahasa nonverbal manusia. Hal ini tergantung pada keberagaman operan dan peneguhan. 7. Discrimination atau diskriminasi, yaitu terjadi ketika seorang individu belajar untuk memperhatikan berbagai aspek unik atau yang tidak sama dari situasi yang sama dan kemudian memberikan tanggapan secara berbeda. Manfaat mempelajari teori operant conditioning di F. Skinner, yaitu kita dapat mengetahui dan memahami pencetus teori operant conditioning di F. Skinner. Kita dapat mengetahui dan memahami asumsi teori operant conditioning di F. Skinner, dan kita dapat mengetahui dan memahami beberapa konsep dasar dan teori operant conditioning di F. Skinner. C. Albert Bandura dan teori belajar sosial. Teori belajar sosial Albert Bandura dikembangkan oleh Albert Bandura. Asal mulanya teori ini disebut learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Dasar pemikirannya adalah belajar dengan cara mengamati perilaku individu, dan sebagai perilaku individu diperoleh sebagai hasil melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain yang disajikan sebagai model. Menurut teori belajar sosial, yang terpenting ialah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan ditiru, dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilih. Macam-macam proses kognitif dari teori belajar sosial memiliki 4 tahap, yaitu 1. Atensi, 2. Retensi, 3. Reproduksi gerak, 4. Penguatan dan motivasi. B. Kelemahan dan kelebihan teori belajar sosial. 1. Kelemahan teori belajar sosial Albert Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dengan teori behavioristik, karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan perilaku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melakukan peniruan. 2. Kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Teori sebelumnya lebih lengkap karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku manusia dihubungkan dengan sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga atas reaksi yang ditimbulkan akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Aplikasi teori belajar sosial terhadap pembelajaran.
Bandura percaya bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung juga bisa dipelajari secara tidak langsung melalui observasi. Bandura juga percaya bahwa model akan efektif apabila dilihat sebagai seseorang yang memiliki kehormatan, kompetensi, status tinggi, atau kekuasaan. Guru dapat menjadi model untuk suatu keahlian, strategi pemecahan masalah, dan kreativitas. Guru juga dapat menjadi model tindakan yang akan diinternalisasi siswa dan karenanya menjadi standar evaluasi diri. Demikianlah video kali ini. Apabila masih banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.